Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta desiminasi yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan ke junjungan kita sebagai idola para muslimin, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu peserta desiminasi, ada beberapa hal dalam kegiatan hari ini yang akan disampaikan. Yang pertama-tama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat penyampaian materi dari CGP, yang kelima tanya jawab atau tukar pendapat, yang keenam doa, dan terakhir tutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita menginjak ke acara pertama, yaitu pembukaan, dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yeni. Para peserta pemilu. Yang selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada beliau kami persilakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat penyelenggara Bapak Prasoka Wanita 3, yang terhormat Bapak-bapak guru, ibu guru, yang terhormat para mahasiswa yang sedang berKKN di Desa Jaya, saya hormati, dan sebagai pemantau yang terhormat seluruh yang hadir pada kesempatan ini, kami yang saya hormati dan semua diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha, yang mana bahwa beliau memberikan kesehatan, jabatan kepada kita sebagai tanggung jawab dalam memban amanah pendidikan. Mudah-mudahan ada lindungan Allah yang Maha Kuasa. Terhormat semua anak guru, ibu guru yang telah memban setiap hari memberikan ilmiah kepada anak-anak. Mudah-mudahan ada penyembahan Allah SWT. Salawat lalu salam mudah-mudahan dipasturkan kepada junjungan kita hari bala yang dimuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai keluarga sampai kita semua mendapatkan rahmatan dari Allah. Junjungan kita nanti Muhammad. Kami sebagai kepala sekolah komite juga bahwa pada kesempatan ini akan mengadakan istilah acara diseminasi yang menggunakan pengalaman dan penetapan pengalaman budaya positif. Itulah mungkin juga ada bahasa baru ya. Kalau istilah baru, bahasa yang baru muncul. Mohon kami kepada semua guru-guru yang telah melaksanakan, kita wajib mentaati, wajib menjunjung dan wajib melaksanakan sebagai tugas program ini. Dan mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah apa yang menjadi tujuan dari mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sekali lagi hanya sambutan dan itu saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih atas sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lanjut ke acara berikutnya, acara utama yaitu penyampaian materi dari CGP yang berjudul penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pada beliau kami bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah hadir meluangkan waktu terhadap undangan yang telah saya sampaikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan
dalam kegiatan destinasi ini. Mudah-mudahan kegiatan destinasi ini banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan ya. Di sini alhamdulillah saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ya. Kebetulan hari ini kita akan menyelesaikan modul 1 ya. Di modul 1 di sini saya harus mengadakan destinasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk selanjutnya ya, selamat datang kepada para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SDN 3 Wawijaya tercinta ini. Sebelum kita menginjak ke materi, kita refleksi dulu ya kata kita biar segar dalam mengikuti kegiatan destinasi ini. Angga, Paratis ada.
Ya. Lumayan benar. Biasa. Selanjutnya, ya, setelah barusan kita merekres dulu, ya, biar tidak jenuh, biar tidak ngantuk. Selanjutnya yaitu kita ke materi mengenai konsep inti dari budaya positif. Di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kalau dulu ya belajar itu kan biasanya berpusat pada guru ya. Jadi guru capek kepayun menerangkan, menjelaskan. Nah sekarang mah berubah paradigmanya, itu dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Jadi sekarang murid lebih aktif belajarnya. Ya. Jadi nanti yang lebih aktif belajar itu adalah murid. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Jadi ya, kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan kasih sayang. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru, bagaimana kita nanti posisi kontrolnya sebagai guru itu ada 5 nanti ya, ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa saja yang harus kita terapkan pada siswa gitu ya. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia. Yang keenamnya disiplin positif. Terus segitiga restitusi, bagaimana kita memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, itu bagaimana. Yang terakhir yang ke-8 yaitu keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas ya. Beda nanti apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan kelas. Tuh, ini ya selanjutnya itu bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru ini ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi tadi yang berpusat pada siswa atau pada murid, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ya, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ya, ini mah biasa dinyanyikan. Coba ini bisa dinyanyikan. Ini coba. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Bapak. Jadi nanti ini ya yang pada paradigma baru itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang dikembangkan dan nanti juga oleh Ibu Bapak Guru bisa diterapkan di sekolah. Tadi biar anak tertarik dengan bernyanyi ya. Itu ya. Selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, teori kontrol tadi di sini ada 4 gitu ya. Jadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi segala yang dilakukan muridnya selalu guru itu dibatasi terus, dibatasi sehingga kebebasan mereka itu kurang. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kurang kan rata-rata ke anak. Ini salah kan tanpa kita berintrospeksi diri terhadap diri kita. Mungkin bisa juga dari kita kan penyebabnya anak melakukan kesalahan itu mungkin bisa dari kita yang bersalah. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua pengantar positif, efektif dan bermanfaat.
Jadi pengantar sudah dipuji ya kan ibaratnya, ya kan seperti itu. Anaknya harus diberi pujian terus, ya, lalu atau dari dikasih hadiah, itu kan seperti itu. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi orang dewasa berhak memaksa, gitu ya. Itu ya. Biasanya anak kakak-kakak kelasnya kan, adik-adik kelasnya kan suka seperti itu, pemaksaan kan. Itu. Dan selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Ya, stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu pasti berbeda. Setiap anak juga dalam satu kelas itu tidak mungkin sama kan. Ada karakter berbeda, makanya kita harus tadi ada psikologinya kan, kita mengetahui bagaimana si A, si B kan. Jadi kita guru harus, kalau siswa 30 berarti harus 30 nya kita bagaimana menguasai kita seperti itu. Yang keduanya, semua orang melihat hal yang sama, melihat sama seperti itu dalam stimulus respon. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda, punya pandangan masing-masing kan seperti itu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kayaknya dapat nutur-nuturan kan seperti itu kan. Nah, pada teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya masing-masing. Itu ya perbedaannya. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk tidak dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya. Kita berbuat seperti itu ada tujuannya. Murid juga berbuat seperti itu ada maksudnya. Mungkin ingin ada perhatian kan dari guru kan seperti itu. Ingin ada kasih sayang mungkin dari guru karena di rumahnya kurang seperti itu. Gitu ya. Yang keempat, yang kelima ya, orang lain bisa mengontrol saya. Ada stimulus respon itu. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pasti orang kan punya hati kan gitu. Oh ini deh benar, ini salah. Betul ya. Yang keenamnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Terus yang ketujuhnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal dan rujukan aksi. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan baru. Terus untuk yang terakhir pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang atau menang. Bagaimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan pada ini, ada hal yang belum jelas pada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau ada yang belum dipahami, sebelum kita berlanjut ke yang lainnya. Ada? Jadi Pak, kalau misalkan model berpikir menang atau kalah, contoh kalau jelas itu seperti ada yang 2-3 ya. Nah kalau misalkan teori kontrol itu lebih ke menghargai kelebihan setiap siswa. Ya. Jadi Ya, seperti makanya sekarang di di kurikulum baru yang sekarang itu tidak boleh ada perankingan, itu tidak boleh. Jadi membuat anaknya gitu. Kepada yang lain kurang memotivasi. Berarti apa ya, kalau misalkan mendapatkan sebuah penghargaan seperti dari kepada tidak, jadi tidak boleh memotivasi. Ya, sekarang tidak boleh seperti itu. Pertanyaan? Nah, itu ya. Jadi kalau sekarang itu di kurikulum baru itu yang diusahakan di kelas itu tidak ada rankingan. Jadi ini ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Untuk sekarang itu tidak boleh. Makanya kalau di rapor-rapor yang sekarang itu tidak ada kan. Jadi untuk menghargai. Jadi yang dihargainya itu sekarang itu proses. Bagaimana proses anak untuk mencapai tujuan itu, kurikulum merdeka itu.
Jadi kalau dengan dulu mah kan orang tua itu kayak ranking. Nah, sekarang untuk itu diusahakan untuk dihilangkan ranking. Ya. Jadi untuk supaya ini ya pada berpikirnya ya menang ya kalah. Jadi di sini semua para itu sekali lagi yang lihat itu prosesnya bagaimana proses anak itu. Kalau kita mah makanya sekarang anak rajin ke sekolah itu, gitu ya. Mau ke sekolah itu sudah kita harus hargai, tidak seperti itu. Mungkin ada lagi mulai itu. Untuk kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, di sini ada disiplin positif. Nah, yang kita itu ya. Di sini coba apa itu disiplin itu? Nah, disiplin itu taat terhadap peraturan. Terus apa lagi di sini? Ya, taat terhadap peraturan kan disiplin kan gitu. Ya, taat terhadap ya di sini disiplin berasal dari kata disiplin. Disiplina yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Ya. Jadi misalnya anak di kelas kan sudah terbiasa datang misalnya tepat waktu kan, membuang sampah pada tempatnya, itu disiplin kan gitu. Mengerjakan tugas kan sesuai waktunya kan seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward. Kan rata-rata kan memberi hargaan banyak, baik penghargaan itu bisa berupa barang atau bisa berupa kalimat kan tidak, betul kan? Kalau dari itu tidak ada. Jadi di sini disiplin itu harus tumbuh dari diri anak sendiri, kesadaran sendiri, atau diancam oleh kita, diancam atau dihukum kan seperti itu. Jadi kalau mereka bisa melakukan itu, kalau ada penghargaan, kalau ada ancaman, kalau hukuman, berarti mereka itu belum disiplin, karena mereka itu terpaksa. Di sini lihat, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi mereka sudah sadar sendiri, tanpa disuruh pun mereka sudah terbiasa, gitu ya, betul. Itu yang di sini untuk disiplin positif. Kalau yang ditangkap oleh saya disiplin positif itu saya suka ada slogan di sekolah, jangan buang sampah sembarangan. Nah, ketika ada kata jangan, itu seolah-olah kita itu membuat siswa penasaran. Kalau misalkan dilarang, siswa itu malah melakukan. Nah, sehingga yang teori disiplin positif ini kan harus menumbuhkan kesadaran. Berarti seperti mengganti slogan, buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan lebih indah. Kan kalau misalkan kata-kata seperti itu akan membuat siswa menjadi sadar, oh kalau misalkan saya buang sampah kepada tempatnya, berarti lingkungan akan menjadi indah dan bersih. Kalau misalkan katanya jangan buang sampah pada tempatnya, seolah-olah ada kata jangan, ada apa nih gitu kan. Kalau misalkan itu bukti atau contoh di lingkungan sekolah mungkin ada yang terkait disiplin positif. Nah, terima kasih ya kepada adik yang telah memberikan masukannya. Ya begitu. Seperti kita ya, kalau di jalan ya, ditulisan dilarang buang sampah, pasti di situnya ada apa? Sampah. Itu ya. Atau jangan menengok kiri. Kiri kan? Makanya tadi kata-kata jangan, dilarang itu kalau pada ini budaya positif itu dihilangkan. Seperti tadi menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu ya, itu bagus ya tadi dari masukan dari. Jadi terima kasih atas masukannya seperti itu. Jadi kalau disuruh di tulisan dilarang, asal disuruh kan.
Pasti mau di kota-kota ya di jalan ya kayak tulisan dilarang. Pasti nanti ada sampah. Pasti gunungan sampah di situ. Salah disuruh membuang sampah di sana. Gitu ya. Itu untuk itu. Selanjutnya, nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ya. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang tadi ya. Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Itu pasti selalu yang nomor 1. Yang keduanya berkewenangan global, terus gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan di sini menurut Ibo primary ya atau program ada PYP, toleransi sama ya, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Sedangkan pada keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, terus pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sini memberikan yang terbaik dari diri. Itu ini adalah nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Itu pasti setiap siswa juga memiliki kebutuhan dasar. Mereka berangkat dari rumah ke sekolah ingin apa? Ya. Selanjutnya, sini ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Apa saja disebut bertahan hidup? Itu makan, kayak sandang, pangan, papan, ya. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah bertahan hidup. Ya, masuk ke pertama itu bertahan hidup. Yang keduanya kasih sayang dan rasa diterima. Itu termasuk adalah kebutuhan dasar atau 5 kebutuhan dasar. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok kan anak-anak itu kan rasa diterima kan tidak kan sesuatu kan manusia kelompok teh itu. Terus dipedulikan, ini kan diperhatikan oleh guru banyak anak-anak itu. Terus berbagi, kerjasama juga sama kan. Terus menjadi bagian dalam kelompok. Itu yang ketiganya penguasaan. Ya, tentang penguasaan. Yang ketiga itu harga diri, keinginan untuk dianggap. Terus memimpin. Memimpin kelompok. Berprestasi, diakui dan didengar. Kan anak itu kan ramai ya. Kalau tidak dibubuk kan, pasti akan ramai. Terus keempat, kebebasan. Ada mandiri, memiliki pilihan, terus mencoba hal baru, ingin hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, tertawa, pasti dipelajari. Kamu terus belajar kan jenuh kan anak muda, makanya ada speakingnya gitu kan. Karena juga sama kan, ibu-ibu ketika anak-anak terlihat sudah mulai bosan misalkan, mereka itu coba dihidupkan dengan speaking supaya mereka semangat lagi untuk belajar. Itu 5 kebutuhan dasar hidup manusia.
manusia. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi ada dua, ada motivasi ekstrinsik, berarti dari luar, dorongan dari luar. Ada motivasi intrinsik. Di sini motivasi ekstrinsik ada dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman supaya tidak dihukum. Nah, harus datang ke teh cepat supaya cerita hukum, itu ya. Dari luar, sih ada ketakutan misalnya dari guru dan sebagainya. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan, supaya berani tadi dikasih hadiah atau penghargaan dari orang lain, mendapat pujian atau marajinya, seperti itu ya. Ekstrinsik. Yang keduanya motivasi intrinsik, yaitu yang datang dari dalam dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada yang sudah menjadi kewajiban seperti itu. Itu muncul dari dalam diri pribadi anak sendiri, gitu ya. Bukan takut oleh hukuman atau bukan ingin mendapat pujian dari orang lain, tapi ini secara sadar muncul dari dalam hatinya anak tersebut. Oke, sampai situ. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin beberapa pendapat siswa juga untuk belajar untuk bersemangat karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi mereka untuk belajar itu kurang bergairah, kurang semangat kan? Kalau salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Sama seperti kita juga kan. Dilanjutkan ya. Dan selanjutnya itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Di sini yaitu hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Jadi langsung kan, anak itu divonis salah, harus menghormat bendera dari jam sekian sampai itu kan. Tanpa kita ditentukan dulu apa masalahnya, penyebabnya apa, sehingga anaknya bisa terlambat ke sekolah itu. Ini ada di rumahnya bisa ada apa dulu, atau di jalannya, di perjalanan ada kejadian apa, kita langsung hukum tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, terus bersifat satu arah, terus berupa hukuman fisik atau psikis. Itu tadi ya, kita angkat kaki misalnya, atau hormat bendera, tapi di kue misalnya atau membersihkan WC dan sebagainya. Itu kan, itu ya, itu berupa hukuman. Terus di sini ada juga penghargaan. Proses disiplin dengan identitas gagal, penghargaan. Mungkin dengan penghargaan kita tadi kurang efektif, tidak efek, merusak hubungan, sifat iri. Oh, gitu. Ada seorang operasi dari nikah ini tergantung guru kan, pasti kan anak itu seperti itu dan kalau itu ada setan pasti tak mamanya itu kayak nikah ini. Jadi ada rasa iri. Yang kedua, mematikan kreativitas. Ya, jadi anak penjara lainnya mungkin akan seperti itu. Terus menghukum dengan sistem ranking tuh, ada di sini menghukum dengan sistem ranking. Terus yang kelima, merampas hak menghargai dirinya gitu. Itu. Terus yang selanjutnya yaitu konsekuensinya penguatan jangka pendek. Ini yang namanya hukuman, ini konsekuensinya penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Terus ada stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang terakhir di sini ada restitusi. Apa itu dari sini? Ada 5, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau kita nanti dengan restitusi itu, anak itu tidak akan merasa salah, gitu kan? Mereka juga akan sadar secara sendirinya apa yang mereka lakukan tersebut. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi
masalah jangka panjang. Ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol dirinya memegang kontrol ya. Teori kontrol, tapi di sini dirinya akan memegang kontrol sendiri, ya. Akan bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan yang mereka telah kerjakan, telah lakukan itu, mereka akan siap untuk memperbaikinya. Itu di sini dalam konsep disiplin dengan identitas gagal ini. Mungkin ada yang lainnya, tambahan, pertanyaannya, sebelum enggak? Gini Pak, kalau misalkan ada murid yang misalkan dia gagal diberikan hukuman, terus supaya murid itu berhasil, yang lebih baik itu diberikan bagaimana? Penjelasannya kalau misalkan sudah beberapa kali panggil ya, berarti udah dikasih ya peringatan. Nah, di sini nanti kita akan ada di sini ya untuk penyelesaian anak, ada di restitusi. Ada nanti itu segitiga restitusi. Bagaimana kita memecahkan permasalahan yang dihadapi anak. Tadi hukuman biasa. Nah, di sini ada yang ada nanti ada contohnya dan ada juga nanti video yang saya sudah lakukan tentang pemecahan masalah ya, untuk anak yang bermasalah seperti itu. Jadi di sini ada nanti di sini ada restitusi. Seperti apa? Nanti ada contohnya. Nah di sini ada tadi ya identitas gagal terus identitas berhasil. Di sini identitas gagal dan hukuman tadi ya. Jadi sesuatu yang menyakitkan. Di sini ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, sesuatu yang kalau di sini identitas berhasil atau sukses, disiplin, sanksi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan, nanti ada pilihannya. Ya. Ini hasilnya. Terus yang kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, pasti hukumannya tidak nyaman kan? Untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, bisa juga nanti jadi kehel kasih guru kata mereka, sampai dihukum misalnya, pasti akan tersimpan pada ingatan yang panjang. Ya. Terus di sini korban mendapat keadilan, nah, korban atau kurang mendapat keadilan, terus murid anak akan tersakiti, perilaku pasif, agresif meningkat, jadi anaknya akan lebih jadi akan asal hayong terus ya, semakin itu semakin mengambil hukuman itu ya. Terus yang selanjutnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku atau berlanjut pada kehidupan nyata. Seperti kita, kan kalau pakai helmnya, kasih terhasil kecelakaan, polisi kan. Padahal kalau menurut keyakinan kan itu kan untuk keselamatan, itu bermalah kesadaran kan. Gaya radikal di helm. Tapi kalau kesadaran dari diri kan, itu ya. Kesadaran dari diri itu ada ini kebutuhan itu ya, tidak nyaman untuk murid ya. Terus korban bisa diabaikan, bisa dikonsumsinya. Kalau restitusi korban mendapat ganti itu ya. Terus masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi bukan jangka waktu sebentar, tapi dalam waktu yang panjang. Selanjutnya di sini negatif ya. Ini tadi dilarang membuang sampah, itu kan negatif kan sebenarnya. Jadi selanjutnya itu di sini ya, awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas. Di sini netralnya melakukan apa yang saja katakan. Positifnya, apakah hal ini yang
sesungguhnya ingin kau katakan atau ingin kau lakukan, anak kita seperti itu yang positif itu. Apakah kita perbuatan yang benar-benar ingin kau lakukan? Nah itu kemauan atau bukan? Itu ya. Di sini yang kedua mode paksaan. Nah di sini kalau netralnya stimulus respon, kalau positifnya ada teori kontrol. Ya. Terus konsep diri buruk negatif, konsep diri baik, konsep diri kuat. Ya, oh, kamu pasti bisa kuat. Tuh, anak itu seperti itu. Terus yang selanjutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ini kalau pada netral di sini mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, sedangkan pada positifnya anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi anak itu sudah tahu, oh ini harus saya lakukan ini, oh ini tidak boleh. Itu ya untuk. Selanjutnya di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Nanti ya, nanti yang akan ya, cara yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini restitusi itu apa? Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goseni tahun 2004. Di sini yang keduanya ada ciri-ciri restitusi, bukan menembus kesalahan. Jadi bukan menembus kesalahan restitusi, namun belajar dari kesalahan. Jangan sampai kesalahan itu dilakukan lagi atau diulangi lagi. Yang selanjutnya memperbaiki hubungan. Jadi hubungan anak dengan anak itu diperbaiki. Terus tawaran bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa kebutuhan dasar apa yang terjadi dengan terpenuhinya sehingga anak itu tidak bisa berbuat seperti itu. Tadi yang dimaksud tidak. Itu. Terus fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusi yang kita berikan oleh guru itu kalau kalian melakukan ini apa solusi yang akan kalian lakukan? Coba mungkin ada pertanyaan dulu di sini. Nah, di sini ada perbedaan contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau dengan hukuman ini, guru menghukum siswa tersebut hormat kepada bendera merah putih selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau dengan hukuman. Misalnya tadi disuruh membersihkan lapangan. Kalau dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. PR-nya saat istirahat, pada yang lain istirahat. Karena anak tersebut tidak mengerjakan PR, kamu diam di kelas, kerjakan dulu. Itu kalau bahkan di sini dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Terus yang keduanya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Menghormat pada peraturan. Sedangkan kalau dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Coba keyakinan kelas apa yang kalian sudah lakukan? Kan sudah ada keyakinan kelas di setiap kelas itu. Jadi nanti anak, oh saya berarti apa keyakinan kelas yang saya lakukan? Di sini dirinya dalam membantu menyelesaikan masalah, siswa guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu kalau dengan restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, ada penghukum, jadi ya. Yang keduanya pembuat merasa bersalah, yang ketiganya sebagai teman. Jadi guru akan sebagai teman. Yang kelimanya tadi pemantau. Yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Di sini mana posisi mana yang paling tepat untuk mungkin
Bisa juga orang ini harus dengan hukuman, bisa. Oh ini harus mengaku orang bersalah. Oh ini harus sebagai posisinya sebagai teman atau sebagai pemantau atau yang terakhir sebagai manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. 1. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau dengan pengumpul di sini kan. Ini patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ya, kalau membuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu? Bapak guru kecewa sama kamu. Peristiwa persoalan beberapa kali, itu adalah membuat anak merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah yang penting buat Bapak Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali kalian jangan lakukan itu lagi. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan lain sebagainya seperti tadi. Mau dan terus gimana akibatnya? Nah, kalau sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa di depannya tadi? Karena tadi melakukan seperti itu. Ya, jadi bukan. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Bagaimana akan memperbaikan yang kamu akan lakukan? Kalau misalnya di sekolah kita memakai sandal misalkan seperti itu. Atau misalnya seharusnya tanggal 14 itu pakai seragam pramuka, dia sendiri misalnya pakai batik misalkan. Ini ada itu. Ini contoh daripada ya 5 posisi kontrol. Berikut contohnya ya. Mohon disimak dan diperhatikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti,
dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan pulang lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Yang mandiri, bertanggung jawab, murid dapat berefleksi atas posisi kompetensi murid. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Itu ya untuk 5 posisi kontrol yang tadi mungkin ada hal yang Ibu pahami dari situ. Ya, semoga tanggapannya. Cek kembali dulu ya Pak ke belakang terkait definisi antara peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Peraturan kelas itu aturan yang dibuat oleh guru, mau tidak mau siswa harus mengikuti aturan tersebut karena aturan itu sifatnya mengikat atau memaksa seperti itu, bukan? Kalau peraturan kelas. Nah, kalau misalnya kesepakatan itu keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan, setahu saya ya, mungkin kalau misalkan salah, mohon maaf. Setahu saya, kalau misalkan keyakinan kelas itu baru kesepakatan bersama antara siswa dengan murid. Nah, kalau misalkan peraturan kelas itu peraturan yang dibuat oleh guru, mau tidak mau siswa harus mengikuti. Nah, benar atau salah Pak? Oh, benar ya. Jadi antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu seperti itu. Kalau keyakinan itu dibuat bersama karena dibuat bersama. Berarti selama ini ada diperbuat menurut saya ya beda. Kalau kesepakatan kita bersepakat dengan murid untuk membuat Sebuah peraturan. Contoh, anak-anak ini kalau terlambat bagaimana?
ini, itu kesepakatan. Kalau keyakinan, hal positif yang memotivasi siswa, contoh, saya yakin akan menjadi siswa berprestasi, itu keyakinan kelas. Jadi kalau menurut saya antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu berbeda. Kalau keyakinan pesan-pesan positif supaya si anak itu bangkit rasa motivasi yang tinggi. Sedangkan kesepakatan kelas. Jadi bukan guru yang just misalkan kamu terlambat dihukum, tidak. Kita sepakat dengan murid. Misalkan anak-anak ini terlambat, kita konsekuensinya apa? Ada kesepakatan di sana antara siswa dengan guru. Jadi tidak menjudge kamu kalau terlambat maka harus ini. Enggak. Itu tapi kita sepakat antara murid dan guru. Mungkin karena saya tidak sampai PKN ya Pak ya, setahu saya peraturan itu sifatnya mengikat yang diajarkan oleh dosen saya. Nah kemudian terkait tadi 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Nah definisi yang tadi kalau misalkan penghukum itu lebih ke peraturan kelas mungkin lebih ya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita menghukumnya sesuai dengan kesepakatan atau peraturan. Nah kalau misalkan tingkatannya sudah masuk ke pembuat rasa bersalah dan juga manajer, itu lebih ke keyakinan mungkin ya, karena membuat siswa supaya sadar. Ya seperti itu ya, itu tanggapannya. Nah tetapi fakta atau realita di lapangan justru guru itu ketika siswa melakukan sebuah kesalahan itu langsung dihukum. Ya kebanyakan jadi penghukum. Nah mungkin ini juga menjadi pembelajaran bagi kami ya selaku mahasiswa pendidikan dan juga kawan-kawan saya. Ternyata ada tingkatannya supaya posisi kontrol terhadap siswa itu lebih baik. Yang tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan juga manajer. Nah mudah-mudahan kita semua mungkin bisa ada di taraf manajer ya Pak ya. Ya mungkin sekian Pak, terima kasih. Terima kasih ya, itu sangat bagus sekali masukannya. Ya di sini juga ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu yang disini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Contoh di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tadi sini, tadi ya pengguna helm ada dilarang kan, gitu kan? Kenapa pakai pilih ayah gabungan di payung dilarang seperti itu kan? Ada prinsip itu. Tapi kalau menjadi sebuah keyakinan bahwa kita memakai helm itu adalah untuk menjaga keselamatan diri kita ketika kita menggunakan kendaraan bermotor baik dekat maupun jauh, kan tidak tahu cara amankan dimanapun. Nah di sini yang keduanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker kemarin ketika musim COVID kan, supaya pada memakai masker supaya kita tidak tersebar atau menularkan pada orang lain ya, seperti itu ya. Ada keyakinan kan dalam begitu. Terus dan mencuci tangan setiap saat. Ayah itu mana? Nah, masker jarang digunakan cuci tangan setiap saat. Itu kan. Nah, jadi biasanya ayah aturan enggak kan? Mau melaksanakan peraturan. Kalau keyakinan sudah tumbuh dari dalam diri sendiri, ya, sudah sadar, anak itu setelah sadar. Ini kebutuhan sudah menjadi kebutuhan saya setiap hari. Gitu. Itu ya, itu untuk dan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan mah berarti kalau melanggar pasti ada hukuman kan seperti itu. Itu ya. Kalau keyakinan tidak kan. Jadi mereka akan secara sendiri sadar merubahnya. Terus selanjutnya di sini keyakinan kelas.
menggali peraturan yang disepakati di kelas. Ya. Yang kedua, mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif seperti tadi. Misalnya kan dilarang membuang sampah. Jadi menjadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya, kan seperti itu. Jadi kalimat positif. Menjadikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak tampak seperti, atau tidak tampak seperti, gitu ya. Terus kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya atau tugas kamu menjadi sudah sadar pada dirinya masih ini teks saudara bahwa di kelasnya harus bersih. Itu seperti itu. Ya, nanti dalam perbuatan keyakinan kelas seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Ya. Terus berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi, sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu panjang. Seperti tadi. Tengok kiri, seperti itu kan. Jadi jangan terlalu panjang kan. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas. Apalagi kelas 1 mungkin kan ya, kelas 1 dengan kelas 4, 5, 6 kan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan sama membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya harus terlibat, jadi kesepakatan bersama. Ya. Contoh tabel peran guru dan murid, praktik keyakinan kelas. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Sedangkan murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari dirinya, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Tuh, tugas antara guru dan murid. Di sini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya namanya juga segitiga, berarti ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi di mana letak kesalahannya itu anak itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Itu adalah pada segitiga restitusi. Di sini mungkin ada contoh yang telah saya kemarin lakukan, ya, untuk permasalahan tentang segitiga restitusi. Berat berat ini apa? Kenapa bisa terus tadi coba menurut kita sudah membahas apa yang apakah mungkin
supaya misalnya Jokowi dan juga mungkin harus belajar jangan sampai mencontek kasus keuangan lah untuk sesuatu yang salah. Terima kasih ya Allah. Contoh tadi penerapan 3 restitusi, yang pertama menstabilkan dulu identitas, jadi anak tidak langsung diponis. Ya. Yang keduanya tadi ada validasi tindakan yang salah, apa yang kesalahan yang melakukannya. Terus yang ketiganya keyakinan kelas apa yang harus dijalankan. Itu untuk 3 restitusinya. Ini tanggapan dari siswanya ya. Menyelesaikan permasalahan yang saya alami, untuk lebih sabar dan menahan amarah saya dan saling menghargai antar Itu ya untuk tadi penerapan 3 restitusi. Jadi tadi diusahakan mudah-mudahan kita bisa berada pada posisi manajer ya, pada 5 posisi kontrol itu bukan memukul atau membuat rasa bersalah atau, tapi bisa juga tergantung mungkin kesalahan yang anak lakukan gitu ya, kesalahan yang lakukan, tapi diusahakan di sini ada pada posisi manajer ya, posisi yang kelima ya. Untuk mungkin ada sebelum kita berakhir ada pertanyaan dulu atau refleksi pada dulu, apakah sudah memahami atau ada hal-hal yang masih belum paham mengenai penerapan budaya positif ini? Bagaimana Pak Heri? Masukan atau dari Pak Heri? Untuk penerapan disiplin positif, alhamdulillah banyak cukup kami pahami ya. Tinggal kita bisa melaksanakan, mampu melaksanakannya, apalagi sebagai pembuat manajer sangat susah sekali ya Pak. Jadi tapi insya Allah walaupun kita susah, kita berusaha mungkin untuk mencapai tujuan sebagai pembuat manajer kepada anak-anak didik kita. Ya, terima kasih Pak Heri. Itu ya tadi tanggapan dari Pak Heri. Untuk penutup di sini mudah-mudahan tadi ya kita dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah kita agar anak-anak itu tadi menjadi sebuah keyakinan yang harus mereka laksanakan. Di sini lihat dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amon atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, bahkan mungkin sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Itu mungkin akhir dari materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak CGP yang telah memaparkan acara ini mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita sebagai peserta
menjadi terbuka dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif untuk pencapaian peserta didik yang lebih baik. Selanjutnya ke acara berikutnya, doa dan tutup. Untuk doa dipimpin oleh Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Acara demi acara telah kita lewati dan menghujung acara, yaitu tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Sudah kumpul semuanya, sudah masuk? Sudah. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir. Ya, kita pada hari ini dapat hadir semua untuk belajar. Coba sebelum kita ke pembelajaran, kita hari ini akan belajar pelajaran apa? Matematika. Pelajaran yang ini adalah matematika, yaitu tentang operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, sebelum kita ke materi matematika, ya, kita biar tertib dalam proses belajarnya, kita akan membuat dulu keyakinan kelas. Dan nanti oleh Bapak kalian dibagi ya kertas ini, coba nanti tuliskan ya, tuliskan oleh kalian keyakinan kelas ya, biar nanti dalam pembelajarannya lebih tertib lagi. Dituliskan di sini ya. Satu aja, satu orang satu keyakinan kelas ya. Satu orang satu keyakinannya. Kalau sudah langsung ditempel ya. Kalau sudah tinggal ditempel. Kalau sudah ditempel. Ya, yang sudah ditempel. Enak, tere. Nah, yang sudah. Cukup satu orang satu. Nah, ditempel. Oh, ditempel.
ya. Tertib. Kalau yang sudah kembali lagi ke bangkunya, mejanya masing-masing. Kalau tidak cukup di sini boleh di sini aja pulang. Sudah semuanya? Sudah. Nah, alhamdulillah ya. Sudah semua? Ya, perhatikan dulu ke sini. Di sini berarti ada berapa? 26 ya. Dari 26 sisa berarti ada 26. Nanti kita yang sama ya, hanya satu aja ya. Biar lihat di sini. Yang pertama ada menghormati teman. Kedua, membuang sampah kepada tempatnya. Ketiga, tidak makan saat belajar. Keempat, saling menyayangi, menghormati guru, tidak saling membuli, membantu sesama teman, membuang sampah. Ini sama kan? Membuang sampah pada tempatnya kan samanya. Itu saja biar itu satu yang sama. Tadi apa lagi? Menghormati teman lah ini ya sama. Tidak saling membuli. Ya boleh. Dan saling menyayangi sama ya. Tidak saling membuli dan saling menyayangi boleh ya. Nih. Terus tidak boleh berisik di dalam kelas, berarti tadi harus tertib saat belajar. Tak sopan santun. Ini sama ya, saling membuli. Membuang sampah pada tempatnya udah tadi ya. Jadi buang sampah pada tempatnya ya itu. Menyayangi teman. Ini ya. Menghormati guru, mengerjakan tugas tepat waktu ya. Sopan santun sudah tadi ya, sopan santun di sini ada. Ya, di sini ya yang lainnya. Karena ini sama ya, hampir sama. Jangan membuli sama ya. Buang sampah tempatnya. Tidak boleh belajar, tidak boleh makan ketika belajar. Tadi ada ya? Tidak boleh berisik. Menghormati guru dah. Ya, ini ya karena 6, 7, 8 ini 8 ya sama nih. Berarti ini yang pertama menghormati teman, setuju tidak? Setuju. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju. Tidak makan dan minum saat belajar. Setuju. Terus saling menyayangi. Setuju. Menghormati guru. Setuju. Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju. Sopan santun. Sini ada 7 ya yang kalian sepakati. Semuanya sepakat dengan keyakinan itu? Sepakat. Terima kasih ya atas klarifikasinya. Ini nanti ketika pembelajaran berarti kalian jangan melakukan hal, berarti kalian harus yakini keyakinan kelas ini biar belajarnya lebih tertib. Terima kasih ya kepada semuanya yang telah aktif dalam memberikan keyakinan.